Panca Sarjana Putra SHMH yang mulia. Lahir Di Medan tanggal 26 Januari 1984 yang mulia. dari seorang laki-laki, tinggal di mana? Ahli? Jalan Jerman 15, strip Jalan Keramat Indah, Blok C nomor 12 yang mulia. C12. Ya, Medan Denai, Kota Medan. Kalau kelurahannya Medan Tenggara itu. Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Betul yang mulia. Agama, Agama Islam yang mulia. ya, pekerjaan, Pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang mulia. kalau hal ini diajukan oleh termohon, ahli kenal dengan Bu Yasir Tadi Lubis SHMH. Saya tidak kenal yang mulia. Nah, dengan keluarga. Tidak ada hubungan keluarga. Siap. Kalau dengan sampai CPU terakhirnya itu Kajari Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan, kenal? Tidak kenal yang mulia. Kalau itu ahli disumpah maksudnya ya. Baik yang mulia, bersedia. Ya. Bersedia yang mulia. Menurut agama Islam ahli ya. Iya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan kali ini dalam persidangan hari ini akan akan memberikan memberikan pendapat, menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Ini riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum UISU ahli ya. Iya yang mulia. S2 di PPS UNSU dan Iya yang mulia. S3 program doktoral ilmu hukum Unisba Bandung. Iya yang mulia. Ya. Kemudian dalam riwayat pekerjaan tadi sebagai dosen tetap ya. Dosen tetap yang mulia. Di Universitas Islam Sumatera Utara. Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian sudah banyak juga memberikan keterangan sebagai ahli baik di persidangan ataupun di Tingkat kejaksaan, penyidikan. Polres di Iya. Aceh, di Sumatera Utara, Medan, banyak di sini. Kemudian buku ada juga. Buku ada yang mulia. Buku Buku ajar dan buku referensi yang mulia. ada ini 10 ya. Ada 10 yang mulia. Sama referensi ya. Iya yang mulia. Referensi kemudian pengalaman yang juga sudah banyak saya lihat di sini. Nanti ya bisa nilai. Kemudian dari kuasa pemohon ahli ini menerangkan terkait hukum acara. Terkait hukum acara yang mulia. Hukum acara pidana. Siap yang mulia. Jadi ya, ini jam 3 Baik yang mulia. kita maksimalkan lah ya. Baik yang mulia. Ya, dapat juga seperti yang saya jelaskan itu pemeriksaan praktik ini mengacunya ke kebiasaan ke perkara perdata. Oleh karena itu, karena ini diajukan oleh pemohon terlebih dahulu, kesempatan kepada pemohon. Silakan. Baik. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, langsung saja untuk menghemat waktu, langsung ke pertanyaan. Bagaimana pendapat ahli berdasarkan keilmuan ahli tentang kewenangan lembaga pra-peradilan? Baik, terima kasih. Melalui Yang Mulia, saya akan menjelaskan sesuai dengan keahlian saya, dan sini saya menjelaskan bukan ada unsur untuk mengajari ya dan sebagainya, tapi semata-mata adalah untuk memberikan ilmu demi penegakan hukum. Baik, kalau kita berbicara tentang kewenangan lembaga pra-peradilan pidana, saya akan ulas dulu pertama berkaitan dengan itu. Maka kita lihat bahwa kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu diatur dalam KUHP. Secara filosofi, KUHP itu tujuan KUHP itu adalah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang didapat oleh para pihak, terutama korban, tersangka atau terdakwa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka dalam konteks ini lembaga pra-peradilan itu adalah menjadi sebuah mekanisme kontrol yudisial preventif untuk pencegahan agar tidak terjadi sewenang-wenang tersebut. Dalam perkembangannya, kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu awal mulanya itu diatur di dalam
KUHP yang terdahulu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 KUHP. Itu dulu ada 6 kewenangan. Pertama, menguji sah tidaknya penangkapan, kedua menguji sah tidaknya penahanan, ketiga menguji sah tidaknya penghentian penyidikan, keempat menguji sah tidaknya penuntutan, kelima berkaitan dengan permohonan ganti rugi, dan keenam rehabilitasi. Dalam perkembangannya, kewenangan lembaga pra-peradilan pidana ini diperluas dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang diputus pada tahun 2015. Diperluasnya salah satunya menguji sah tidaknya penetapan tersangka, lalu menguji sah tidaknya penyitaan, dan menguji sah tidaknya penggeledahan. Ini sudah diperluas. Lalu seiring perkembangan zaman, mengingat kebutuhan masyarakat, ya, juga kebutuhan aparat penegak hukum, maka KUHP yang lama dianggap belum mencerminkan yang namanya mencerminkan nilai-nilai keadilan, ya, sehingga dilakukanlah yang namanya pembentukan yang baru dalam KUHP. Sekarang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP 20 tahun 2025 ini dia lebih luas lagi kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu. Ada sekitar 6 kewenangan lembaga pra-peradilan pidana ini di dalam KUHP pasal 158 dan pasal 1/15. Dapat saya jelaskan, kewenangan pertama itu adalah sah atau tidaknya upaya paksa. Upaya paksa ini ada diatur dalam pasal 82 KUHP yang terbaru. Ada 9 upaya paksa. Pertama itu menguji sah tidaknya penetapan tersangka, menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan pemeriksaan surat, lalu pemblokiran, dan 9 adalah larangan tersangka keluar negeri atau larangan tersangka keluar negeri. Jadi ini dalam ranah upaya paksa yang dimaksud dalam pasal 82, kewenangan pertama lembaga pra-peradilan pidana. Yang kedua adalah menguji sah tidaknya penghentian penyidikan, kewenangan pra-peradilan pidana. Yang ketiga adalah penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang ketiga itu adalah menguji berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan yang keempat adalah menguji terkait dengan penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, ya. Dan yang kelima adalah penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Dan yang keenam adalah penangguhan pembatalan penahanan. Ini menarik kalau kita melihat perluasan semakin luas kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu, karena memang agar meminimalisir lah, ya, meminimalisir kesewenang-wenangan yang takut dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih yang ahli. Kemudian mohon izin yang mulia, bila diperkenankan mempertunjukkan bukti P15. Iya, terkhusus supaya lebih cepat. Halaman 114 yang mulia. Iya. Halaman 114, petitum poin kedua aja yang mulia, biar lebih cepat. Mengingat waktu kita proses. Nah, ini 14 poin kedua. Iya yang mulia. Oke. Mengadilinya. Izin memperlihatkan poin 2 aja yang mulia supaya Iya. lebih cepat. Oke. Baik. Kedua ini. Iya. Oke. Baik. Pertanyaan kami adalah di putusan tersebut sebagaimana kita lihat bersama tadi, hakim pada PN Bandung tersebut, ya, tidak hanya mengkoreksi surat penetapan tersangka, tetapi juga mengkoreksi proses penetapannya, prosesnya. Pertanyaan kami, bagaimana proses penetapan tersangka yang dilakukan APH dalam hal ini perkara akuo Kejaksaan Negeri Labusel terhadap proses tindak pidana korupsi?
Baik, tentunya dalam konteks proses proses penegakan hukum dalam penetapan tersangka, tentunya ini sebelum penetapan tersangka itu, maka ada prosesnya itu dilalui dengan yang namanya penyidikan, ya. Penyidikan kan sampai dengan yang namanya penetapan tersangka. Jadi ketika dalam konteks penyelidikan itu ditemukan ada sebuah peristiwa pidana, maka dibuat berita acara untuk ditingkatkan penyidikan. Di tingkat penyidikan itu tentunya akan diawali dengan sprindik, ya, sprindik yang dikeluarkan oleh atasan, misalnya atasan penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, setelah sprindik itu dilakukan, maka dalam konteks ini disinilah mulai penyidikan itu dilakukan untuk mencari. Kalau kita lihat definisi penyidikan di dalam KUHP yang lama dan dalam KUHP baru itu apa penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan dua alat bukti guna menentukan siapa tersangkanya, ya. Siapa menentukan tersangkanya? Ini prosesnya. Saya mau lebih perdalam lagi bagaimana prosesnya menetapkan tersangka itu. Tentunya menetapkan tersangka itu adalah berdasarkan KUHP pasal 1/5, ya, KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 20/25 itu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti yang di sini dimaksud adalah tidak hanya sebatas oleh pembentuk undang-undang, itu bukan diinginkan hanya sebatas kuantitas, tapi kualitas alat bukti itu, ya. Itu harus berkualitas dia, jangan sembarangan penyidik, apakah itu penyidik kepolisian atau kejaksaan, asal sembarangan mengumpulkan alat bukti, yang penting secara kuantitas sudah terpenuhi tetapkan tersangka. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang, tapi tetap menekankan kepada kualitas alat bukti, ya. Lalu setelah sprindik itu, tentunya setelah sprindik itu diterbitkan, penyidikan itu dilakukan, maka ada biasanya itu kan ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Demikian prosesnya, itulah proses dalam konteks SPDP misalnya kan, baru dicari alat bukti, tidak hanya kuantitas tapi kualitas alat bukti tersebut. Demikian. Baik. Tadi saksi ahli menerangkan ada 2 bukti, ya. Ya. Kemudian maksud kami pertanyaannya, alat bukti seperti apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang ahli maksud tadi? Baik, alat bukti yang dimaksud itu kan tentunya sebagaimana dimaksud minimal 2 alat bukti itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP yang lama dan pasal 235, ya, 235 KUHP yang baru. Ada 8 alat bukti itu. Pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga bukti surat, keempat keterangan terdakwa, kelima barang bukti, keenam bukti elektronik, ketujuh pengamatan hakim, dan ke-8 adalah segala sesuatu untuk kepentingan pembuktian. Yang saya maksud di sini alat bukti itu alat bukti yang seperti apa, kan gitu dia kan? Alat bukti yang tentunya memiliki kualitas alat bukti tersebut. Ya, artinya apa? Bagaimana dikatakan alat bukti itu berkualitas? Alat bukti berkualitas itu adalah bahwa antara perbuatan seseorang itu ada hubungan langsung dengan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan. Tentunya mengukur ini, ada lagi mengukur berkualitas itu bagaimana caranya? Tentunya harus dilakukan yang namanya inventarisasi, diverifikasi, sampai divalidasi alat bukti yang dikumpulkan tersebut. Sehingga inilah mencerminkan bahwa alat bukti itu memiliki kualitas dalam pembuktiannya. Demikian. Baik. Kemudian saudara ahli, apakah 2 alat bukti saja cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka? Ya. Atau harus disertai dengan hal lain? Baik. Tentunya kalau 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti di situ kan untuk menetapkan tersangka. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa itu harus dia berkualitas alat bukti tersebut, kan itu dia kan? Harus berkualitas. Misalnya saya contohkan misalnya beginilah ya. Dalam permohonan perapit ini yang saya dapat itu kan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ya. Tindak pidana korupsi. Lalu dalam tindak pidana korupsi itu kan rohnya dalam tindak pidana korupsi itu kan terkait dengan kerugian keuangan negara. Membuktikan ada kerugian negara itu apa? Kan itu dia kan? Bukan hanya misalnya ada omongan dia betul ada ngambil duit gitu dia. Dia ada menikmati lalu dan sebagainya kan? Bukan hanya seperti itu. Tapi tentunya adanya membuktikan adanya kerugian negara itu kan harus ada yang namanya hasil audit.
ya. Hasil audit itu harus ada. Jadi dia dari yang sebelumnya di frasa dapat merugikan keuangan negara, sini dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi setelah adanya putusan MK nomor 25, ya. Karena di situ dinyatakan dari potensial loss, ini kan potensial loss berubah menjadi aktual loss, dia harus nyata berdasarkan apa, bagaimana cara penghitungannya, harus jelas itu dia dalam bentuk LHAP-nya. Demikian. Baik. Oke. Tadi bukti P19 yang kami tunjukkan adalah putusan pra-peradilan, ya, di Pengadilan Negeri Bandung, di mana di dalam pertimbangannya itu hakim di halaman 113, ya, menurut hakim penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu sebagaimana putusan MK nomor 21 PUU garing 12 2014. Iya. Menurut saksi Ahli. Menurut ahli, pengetahuan ahli, keilmuan ahli itu bagaimana pendapat ahli? Baik, tentunya tadi saya sudah membaca, ya, ada pertimbangan hakim di paragraf kedua halaman terakhir sebelum mengadili, ya, lalu juga mengadilinya, kan itu dia, kan? Ya. Maka menurut pendapat saya di situ mencerminkan bahwa sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, istilah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu dia memakai istilah calon tersangka. Dalam KUHP itu tak ada istilah calon tersangka. Ini kita identikan dengan calon tersangka itu berarti saksi, lebih dulu, kan. Jadi sebelum seorang saksi itu ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus diambil dulu keterangannya. Misalnya sprindiknya terbit, ya, baru dilakukan penyidikan. Pada saat penyidikan ini calon tersangka ini harus diperiksa, didengarkan keterangannya, ya, didengarkan keterangannya atau didengarkan keterangannya, lalu barulah dia bisa ditetapkan sebagai tersangka dibarengi dengan adanya alat bukti, baru dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau dari prinsip itu saya melihat bahwa kalau calon tersangka itu belum pernah diperiksa, maka ini tidak sah jadinya penetapan tersangkanya. Itu dia. Demikian. Baik. Kemudian saksi menyebutkan tadi tidak ada istilah calon tersangka di dalam KUHP, yang ada hanya saksi. Nah. Dalam hal ini yang dikategorikan saksi itu sebagai misalnya saksi fakta atau saksi sebagai calon tersangka pada saat kapan atau setelah kapan? Baik, saksi pada saat kapan gitu deh, kan? Iya. Pada saat penyidikan sebelum dia ditetapkan sebagai calon tersangkanya. Itulah dia. Saksi itu apa? Kalau kita lihat definisi saksi, ya, saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengalami, melihat langsung, orang yang mendengar langsung, mengalami langsung, dan mengalami langsung terhadap sebuah peristiwa pidana yang dia ketahui. Ini definisi saksi. Lalu kapan seorang saksi itu ditetapkan sebagai tersangka? Setelah, ya, setelah dalam proses penyidikan itu dia diambil dulu keterangannya. Dalam kapasitas sebagai saksi, barulah di sini boleh dia ditetapkan sebagai tersangka, kecuali ada dalam kasus tertentu, misalnya kasus OTT, ya kan? Kasus OTT misalnya, dia bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka, seperti ini yang belum ada misalnya dan sebagainya, kan? Itu kecuali dalam kasus tertentu lah. Demikian, begitu dia. Oke. Kami sambung. Yang dimaksud dengan saksi sebagai calon tersangka, ya, dikaitkan dengan proses tadi sebagaimana dikoreksi oleh Hakim Prapit sebelumnya tentang proses. Pada saat kapan dia menyandang calon tersangka seperti itu? Apakah misalnya ketika dia sudah mendapatkan tembusan SPDP, ya, atau sebelum tembusan SPDP dia sudah sebagai calon tersangka? Ya. Pada saat dia calon tersangka itu nanti pada saat dia sudah mendapat tembusan SPDP, ya, pada saat dia mendapat tembusan SPDP. Kapan SPDP itu terbit? Kan itu dia, kan? Setelah sprindik, tentunya setelah sprindik terbit, baru itu biasanya SPDP diterbitkan. Baru di situ dia calon tersangkanya, saksi itu menjadi calon tersangka dia. Disitulah posisi kapan seorang saksi itu menjadi calon tersangka setelah dia menerima tembusan SPDP tersebut.
Gitu dia. Baik. Ketika saksi itu yang ahli maksud ternyata diperiksa oleh penyidik, dia pada saat diperiksa belum mendapatkan SPDP. Iya. Apakah dia sudah masuk ke dalam kategori calon tersangka? Di situ belum Iya. mendapat SPDP. Iya. Baik, di situ dia belum sebagai calon tersangka karena kan manfaat begini ya. Saya mau jelaskan bahwa kalau kita melihat SPDP itu kan wajib diserahkan kepada penuntut umum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130. Junto juga pasal 109 ayat 1 KUHP yang lama. Lalu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garing PU 13 Romawi tahun 2015 ya. Jadi kalau kata di sini baru ditembuskan kepada tersangka kan gitu ya kan, kepada tersangka. Lalu kepada siapa lagi saya lupa. Maka di sini kalau katanya wajib berarti penyidik harus menyerahkan ini juga kepada si calon tersangkanya itu tadi. Karena kan dalam konsep penyidikan ini kan pasti penyidik sudah udah punya ancang-ancang siapa yang akan terlihat sudah menemukan lah ya, setelah menemukan alat bukti sudah pasti sudah bisa menentukan siapa tersangkanya. Nah, makanya ini SPDP ini juga penting, wajib diserahkan kepada tidak hanya kepada jaksa penuntut umum tapi juga kepada si calon tersangkanya. Demikian. Baik. Itu wajib, itu paling lama 7 hari. Terima kasih ahli. Kemudian yang mulia mohon dipertunjukkan bukti P1, P2, P2, P3 yang mulia. T berapa? Ya sebagai saksi. Diperiksa sebagai saksi di mana? Bukti mana? Diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan saksi, asli berita acara. Dan T63 yang mulia. T63. Pertama tadi P1. P1, P2, P3, T63. Baik, yang mulia. T63, T63. Tanggal Desember. 12 Desember. Junto 14 Mei. Ini apa SPDP? SPDP. Penetapan tersangka 12 Desember. Penetapan tersangka. Tersangka. Oke. Kemudian Tanggal berapa? 12 Desember. Desember. Kemudian surat panggilan diperiksa sebagai tersangka. P3 ya. Sebagai tersangka 12 Desember. Satu lagi tadi P ini berapa ya? P3 T63. P satu lagi tadi P berapa? P1, P2, P3. P3 P berapa tadi satu lagi? Penetapan saksi. P kita Hah? Sebagai saksi tadi Kita sebagai saksi. di sini deh di sini Sini tadi. T berapa? T63. Iya T63 yang mulia. T63.
Ya, sebagai saksi. Ini. T63 dia diperiksa saksi tanggal 11 bulan 11 2025. Oke, cukup. Baik. Silakan yang mau Iya, izin melanjutkan yang mulia. Pertanyaan kami ahli adalah tentang prosesnya, proses penetapan tersangka tersebut yang bukti yang kita lihat tadi, surat pemberitahuan dimulai penyidikan tanggal 12 Desember, penetapan tersangka 12 Desember 2025, kemudian panggilan tersangka 12 Desember 2025, diperiksa sebagai saksi 11 November 2025, yang mana diperiksa sebagai saksi belum adanya SPDP diterima oleh pemohon. Pertanyaan kami, bagaimana keilmuan ahli, pendapat ahli tentang hal tersebut, hukum acara ya seperti itu? Baik, tentunya kalau tadi saya diperlihatkan pada saya itu ada P1 SPDP ya, 12 Desember 2025. P2 terkait dengan penetapan tersangka itu tanggal 12 Desember 2025. P3 panggilan tersangka 12 Desember 2025. Kalau saya melihat ini rancu ya. Dalam konteks secara prosedural ya, dalam hukum acara ini kan menguji proseduralnya juga ya. Tentunya rancunya di mana? Dalam hari yang sama ya, dalam hari yang sama saya melihat ini misalnya penetapan tersangkanya itu tanggal 12 Desember 2025. Panggilan tersangkanya 12 Desember 2025, SPDP 12 Desember 2025. Seharusnya dia penetapan tersangka itu nanti, kan dia ya kan? SPDP dulu terbit, ya. SPDP 12 Desember. Berarti penetapan tersangka seharusnya di atas 12 Desember penetapan tersangkanya, proseduralnya. Kenapa? Seharusnya calon tersangka itu dimintai dulu keterangannya. Kan gitu dia kan, surat perintah dimulai penyidikan. Berarti disinilah mulailah yang namanya penyidik mencari alat bukti, kan gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan sebagainya, juga termasuk mendengarkan keterangan si calon tersangkanya tadi. Itu dia. Baru setelah 12 Desember ini ditetapkan tidak tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini maka saya melihat dari sisi administrasi prosedural ini dapat dikatakan penetapan tersangka tidak sah jadinya. Oke. Jadi patut saya bilang, patut diduga alat buktinya juga tidak sah, karena prosedurnya tidak sah maka alat bukti juga tidak sah. Demikian. Lalu ahli, apa akibat hukumnya terhadap proses yang demikian, yang saksi, yang ahli jelaskan tadi? Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya karena proseduralnya juga cacat, ya cacat formil, maka misalnya SPDP kan, SPDP itu belum diserahkan, kan gitu ya kan? Lalu atau SPDP itu diserahkan pada tanggal 12 Desember, penetapan tersangkanya juga 12 Desember. Lalu panggilan tersangkanya 12 Desember, kan gitu dia kan? Maka ini cacat formil. Kalau cacat formil dia, maka ini semua tidak sah, penetapan tersangkanya juga tidak sah. Perlu saya kutip terkait dengan SPDP ya, surat perintah dimulai penyidikan itu. Kita lihat dalam Perjak nomor 13 tahun 2019 tentang SOP penanganan perkara tindak pidana. SPDP paling lama 7 hari. Kalau dia diperiksa misal dari penyidik menyerahkan kepada kejaksaan ya, paling lama 7 hari tidak diserahkan, maka ini akan ada yang namanya koreksi yang dilakukan oleh Kasipidum. Kalau ini tidak melebihi 7 hari, maka ini akan dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan berarti dia cacat hukum, cacat formil. Kalau udah cacat formil berarti segala sesuatu tindakan itu dinyatakan tidak sah. Demikian. Baik. Penetapan tersangkanya termasuk itu. Baik, kami lanjutkan. Kami ingin menanyakan
tentang berhubung ini adalah tindak pidana khusus, dalam hal ini korupsi, ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sebelum kami bertanya, kami mohon izin yang mulia diperlihatkan bukti P16 halaman 2. Halaman 2 yang mulia, dan bukti T66. Halaman 2 yang mana? Dua di sini Halaman atau 2 angka yang mulia. 2 angka? 2 angka. Ini jadi Iya, ini 2. di II jadinya. 1 angka 1 ya, angka 2. Berapa tadi T-nya? T66. T66. T66 izin yang mulia lebih ringkas, poin 11. Keterangan nomor 11 ya. Oke. Ya. Ya, Ini T berapa? T66. T66 poin 11. Ini. Baik. Oke. Lanjut. Baik. Kami lanjutkan, ahli. Pertanyaannya adalah bukti T66 tadi kita lihat adanya kerugian keuangan negara 1,9 miliar sekian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dimintakan oleh jaksa atau penyidik yang bukan BPK RI. Kemudian buku 1 LHP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batu BPK RI. Di halaman 2 tadi ada, kita baca bersama, opini dari BPK. Itu bagaimana pendapat ahli? Baik, tentunya dalam konteks ini saya bukan ahli keuangan yang mulia, cuman pengalaman saya dalam beberapa perkara tipikor ya, baik di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebagainya, Jakarta Pusat, saya sudah pernah jadi ahli. Tentunya parameter saya untuk mengukur kerugian keuangan negara itu kan ada di ahli audit atau auditor, dan itu tertuang misalnya dalam LHP ya. Kalau saya melihat dalam bukti P16 dan T66 ini, satu sisi T66 pemeriksa dalam konteks itu dilihat ada kerugian negara dalam pengadaan barang TA 2024 ya, Pemkab Labuan Batu Selatan ya, Pemkab Labuan Batu, kerugian negara 190.371 1 miliar lebih lah saya katakan ya. Tapi di sisi lain ya, menurut opini dari BPK berdasarkan LHP BPK RI, pemeriksaan sistem pengelolaan intern dan kepatuhan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, di situ opininya saya baca adalah opininya wajar. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum itu kalau mengukur adanya kerugian negara itu tetap tunduklah kepada yang namanya hasil audit yang diterbitkan oleh BPK Republik Indonesia dalam LHAP-nya
ya LHP tersebut. Di sini saya lihat ada tumpang tindih jadinya. Mana yang mau dipakai? Kalau saya melihat yang dipakai itu adalah hasil LHP yang dikeluarkan oleh BPK RI, dan di situ opininya saya lihat wajar. Tidak arti kalau wajar di sini tidak ditemukan adanya kerugian dalam pengelolaan keuangan negara tersebut dan patuh dalam pengelolaan keuangan tersebut. Jadi dengan demikian dapat saya katakan bahwa secara all opini dari LHP yang ada opini dari BPK itu menjadi wajar. Opininya wajar sehingga tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara, dan ini seharusnya menjadi pedoman bagi APH, apa itu APH kepolisian atau kejaksaan ketika ingin untuk menguji tentang ada tidaknya kerugian negara. Demikian. Baik. Kami lanjutkan berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tentu harus mereka itu dituntut untuk profesional dan prosedural. Yang ingin kami tanyakan, T66 tadi, ya, berita acara itu terjadi, berita acara apa namanya, keterangan dari ahli itu 26 November 2025. Kemudian LHP BPK RI itu terbit 23 Mei 2025. Izin ulangi. LHP BPK RI 23 Mei 2025. Keterangan ahli T66 tadi 26 November 2025. 26 November 2025. keterangan ahli. Oke. Kemudian sprint surat perintah penyidikan itu terbit pada tanggal 14 Mei 2025. Kami melihat di sini terlebih dahulu surat perintah penyidikan terbit, baru adanya LHP BPK RI dan temuan atau keterangan saksi ahli tadi di penyidik. Ya. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana pendapat ahli melihat proses ini? Baik, dalam konteks proses ini prosesnya saya melihat adalah ada semacam kurang hati-hatian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Artinya di sini kan seprindik 14 Mei 2025. Artinya kalau untuk melihat ini kan seharusnya ketika melakukan penyidikan itu penyidik itu kan mengkonfirmasi dulu berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Kepada siapa? Kepada Pemkab, ya, kepada Pemkab. Ditanya apakah sebelumnya ada tidak LHAP yang diterbitkan oleh BPK berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Seharusnya ini yang ditanya dulu oleh APH. Kalau ini sudah ditanyakan dan dalam LHAP BPK RI tersebut ada opini wajar, maka inilah seharusnya dijadikan acuan bagi oleh penyidik untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Kan begitu dia, saya pikir, ketimbang yang namanya tadi laporan dari audit dari ahli auditor, ya, 26 November 2025. Maka kalau dari sisi dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, kita melihat bahwa kita lihat dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 itu jelas, ya, itu ada siapa yang berhak mendeklarkan, ya, yang berhak mendeklarkan adanya kerugian negara itu adalah BPK Republik Indonesia mendeklarkan, kan itu dia kan, menghitung silakan BPK, kan itu dia kan, BPKP, ya, baru auditor inspektorat, kan itu dia kan, auditor independen silakan saja. Tapi kalau sebelumnya sudah tanggal 26 November 23 Mei 2025 LHP BPK menyatakan opininya wajar, maka apa yang dinyatakan ada temuan kerugian negara? Kan gitu deh kan. Jadi saya pikir tidak ada lagi kerugian keuangan negara, tidak ada kerugian negara. Biasanya kalau ada kerugian negara itu dibarengi dengan apa? Diberi kesempatan kepada terauditi untuk melakukan klarifikasi dan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
pasal 20, 20 dan 23 itu jelas diberi kesempatan itu. Kan itu kan artinya dalam tindak pidana korupsi ini pidana itu langkah terakhir kan itu dia kan. Pidana itu langkah terakhir, tapi administrasi itu dikedepankan. Artinya pemulihan yang diinginkan dalam Undang-Undang Tipikor ini kan supaya terjadinya pemulihan kerugian keuangan negara itu. Jadi itulah ada pasal 20 dan 23 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan itu supaya dia mengembalikan. Nah, tapi kalau saya lihat di sini tidak ada yang namanya pengembalian karena apa? Opininya wajar. Berarti tidak ada yang pengelolaan itu ya, ditemukan kerugian keuangan negara TA tahun anggaran 2024. Demikian. Oke, jika ahli mengatakan tadi LHP itu opini dari BPKRI adalah wajar, apa namanya? Jika itu opini dari LHP itu wajar, apakah masih bisa dikatakan ada kerugian keuangan negara di apa namanya di anggaran 2024 ini? Baik, saya sudah tegaskan tadi. Jadi kalau saya melihat itu berdasarkan pengalaman saya sebagai ahli, ya, maka itu tidak ada yang namanya kerugian keuangan negara. Misalnya dibukti oleh pendalaman ada tidak, ternyata tidak ada yang namanya catatan di situ, kan gitu dia kan, demikian. Ada? Izinnya mulai diteruskan. Izin, yang mulia, dipertanyakan kepada ahli, sepengetahuan ahli. Tadi ahli ada menerangkan kalau tidak ada menurut dari LHP BPKRI bahwa wajar dan tidak ada kerugian. Kalau tidak ada menurut kerugian pengelolaan keuangan negara pada buku 1 ini, apakah perbuatan seseorang tersebut dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara? Baik. Kalau kita apakah Satu lagi ahli izin. Oke. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Dan dapat atau tidak dilakukan penegakan hukumnya? Baik. Ah. Kalau dia berbicara tentang apakah bisa dimintakan dikatakan ada kerugian negara dan apakah bisa dilakukan penegakan hukumnya, maka menurut saya karena ini LHAP dari tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut dinyatakan tidak ada opininya wajar, maka ini tidak ada kerugian keuangan negaranya. Kedua, tidak dapat dilakukan yang namanya penegakan hukum karena kita menganut apa? Kita kan menganut asas dualistis, memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya sebelum seorang itu dimintakan pertanggungjawaban pidananya, maka dibuktikan perbuatannya. Apakah perbuatan itu ada tidak merugikan keuangan negara? Sementara kalau ada maka baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Kalau dalam perbuatan itu tidak ada kerugian negara dibuktikan misalnya dengan LHAP ya, LHAP satu tahun buku TA 2024, maka ini tidak bisa tidak dapat dikatakannya ada kerugian negara dan tidak bisa dilakukan penegakan hukumnya. Dalam konteks penegakan hukumnya saya tegaskan lagi bahwa dalam tindak pidana korupsi itu hukum pidana itu adalah sebagai ultimum remedium, langkah terakhir. Setelah proses hukum yang lainnya harus dikedepankan, hukum administrasinya dengan cara apa? Mengembalikan kerugian negaranya, ya pasal 20 dan pasal 23 Undang-Undang 15 tahun 2004 itu kan jelas dikasih kesempatan dia. Nah, kalau dia tidak mengembalikan kerugian negaranya, barulah di sini bisa masuk ranah pidananya. Jadi dalam konteks ini dia tidak ada kerugian negaranya setelah saya baca itu, dan dia tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya karena memang tidak ada kerugian negaranya. Demikian. Izinnya mulai untuk sementara cukup. Terima kasih ahli. Selanjutnya kepada kuasa termohon, silakan. Terima kasih yang mulia. Sementara ahli, Baik. kami mengharapkan untuk memberikan keterangan objektif. Baik. Walaupun saat ini memang ahli dihadirkan oleh pemohon dan pihak pemohon. Pertama, untuk awal ini, di masa ini kan ada peralihan transisi antara kuhap lama dan kuhap baru. Iya. Dan saat ini kita berbicara terkait hukum acara. Iya. Saat ini seperti perlu kami sampaikan bahwa kes ini tindak pidana sebelum kuhap baru, penyidikan sebelum kuhap baru, Iya. penetapan tersangka juga sebelum kuhap baru. Iya. Berdasarkan keahlian saudara, hukum acara yang mana kita gunakan? Ya, hukum acara Bisa kita mengikuti sesuai dengan jalan itu bisa. ya. Hukum acara yang masih tetap karena itu peristiwa terjadinya sebelum berlakukannya tindak pidana sebelum diberlakukan KUHAP, maka hukum acara yang lama tetap masih beracuan, tapi tetap ada harus namanya penyesuaian. Karena adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026
tetap ada namanya tentang penyesuaian hukum pidana. Itu tetap disesuaikan, tapi tetap dia beracuan kepada hukum acara yang lama. Namun dalam konteks dalam konteks aplikasinya juga bagaimanapun karena undang-undang, ini berbicara undang-undang ya, dan kita lakukan dengan pendekatan asas ya, maka ada asas undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Lex undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama, kan gitu dia kan. Jadi itu dia, itu asasnya. Demikian. Jadi masih menggunakan KUHP 881 tadi ya. Ya, tetap karena peristiwanya kan sebelum tahun 2000 berlakunya. Pendapat ya. Iya. Oke, selanjutnya. Dalam hal ini kita kan ranah rapid. Kami ingin bertanya kepada ahli, apa saja yang menjadi ranah rapid itu? Ranah prapid, baik. Kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu kan kalau kita lihat kepada KUHP yang lama ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu diatur dalam pasal 1 butir ke-10 ya, pasal 1 angka ke-10, lalu junto pasal 77 ya. Itu ada 4 ya, menguji sah tidaknya penangkapan, menguji sah tidaknya penahanan, lalu menguji sah tidaknya penghentian penyidikan, lalu menguji sah tidaknya penghentian penuntutan, lalu menguji ada 5 ya, ada menguji sah mengajukan berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam perkembangannya ya, maka dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 dia berkembang, diperluas lagi kewenangan MK itu. Yaitu ada 3 ya, menguji sah tidaknya menguji sah tidaknya penetapan tersangka, mengujinya sah tidaknya penyitaan, dan menguji sah tidaknya penggeledahan. Inilah perkembangannya. Lalu setelah munculnya perubahan ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, maka lebih luas lagi kewenangan lembaga pra-peradilan pidana tersebut. Itu dia. Lebih lewat, tunggu dulu, biar saya jelaskan. Baru nanti silakan saudara mohon saja. Ini kan bicara kewenangan lembaga pra-peradilan tadi yang saudara tanyakan. Lebih luas lagi tadi yang sudah saya jelaskan sebenarnya di awal. Ya, ada kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu setelah mengalami perluasan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, ada 6 kewenangan lembaga pra-peradilan pidana. Mohon izin. Pertanyaan saya di awal tadi mungkin tujuannya untuk membatasi. Jadi Iya. teks Boleh. lama yang kita bahas. Iya. Dengan ahli juga. Ya. Kalau melebar Baik, juga, KUHP izin. lama. Mohon izin dipotong. Baik, kalau KUHP lama itu dia tadi ya, menguji sah tidak pasal 1 angka 10 junto pasal 77, lalu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Ya, jadi perluas, jadi ada 9 kewenangan, ada 8 kewenangan lembaga pra-peradilan pidana itu, salah satunya penetapan tersangka. Begitu dia. Siap. Terima kasih ahli. Jadi terkait hal tersebut di keberatan dari pemohon, kami juga menemui bahwasanya ada proses penetapan tersangka yang tidak sah tempat demi hukum. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, di dalam ranah rapid ini aspek apa yang dinilai? Baik, di dalam ranah prapid ini yang perlu kita ketahui bahwa aspek yang diuji itu adalah aspek formil, ya. Aspek formil, secara proseduralnya sudah benar atau tidak. Tentunya dalam kita lihat juga pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 ada dalam pertimbangan juga untuk terutama menguji penetapan tersangka itu sedikit banyaknya akan masuk kepada pokok perkara. Kenapa akan sedikit banyak masuk kepada pokok perkara? Karena dalam penetapan tersangka itu kan menguji alat bukti. Kalau dia berkaitan dengan alat bukti pasti akan masuk sedikit banyaknya kepada pokok perkara. Demikian, sedikit banyaknya, tidak boleh mendalam. Demikian. Terima kasih ahli. Jadi sebenarnya aspek formil atau materi kalau pokok perkara itu Aspek formil. formil ya? Iya. Berarti hanya formil. Iya. Apa saja yang menjadi aspek formil? Aspek formil ya secara proseduralnya, baik misalnya aspek formilnya bagaimana ya cara aparat penegak hukum itu mendapatkan alat buktinya, kan itu kan, bagaimana cara dia mendapatkan alat buktinya sehingga dia menetapkan tersangkanya, kan itu kan, di mana dia mendapatkan alat buktinya, bagaimana cara dia mendapatkan alat buktinya, ini semua adalah berkaitan dengan bagaimana prosedur dia mendapatkan alat buktinya. Itu dia dilihat dari situnya, formilnya. Itu diatur di mana? Minimal 2 alat bukti itu diatur dalam pengertian penyidikan. Ya, pengertian penyidikan itu kan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya. Itu ada di pasal 1 ayat 2
KUHP yang lama. Kalau KUHP yang baru itu dalam pasal 1 ayat kelima, pasal 1 butir kelima, tindakan penyidikan atau serangkaian tindakan penyidik untuk mencari menemukan minimal 2 alat bukti. Ya, dia lebih tegas lagi, minimal 2 alat bukti. Kalau KUHP lama tidak ada minimal 2 alat bukti. Bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, alat bukti dalam pasal 184 KUHP yang lama, kan itu deh kan? Maka dipertegas oleh dalam putusan MK nomor 21 itu bukti makna permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup itu dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Lalu kalau kita lihat misalnya ke pasal 183 misalnya, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidana itu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keyakinannya. Itulah permulaan-permulaan yang cukup itu dalam pasal tersebut. Ya, jadi alat bukti kalau kita lihat pasal 184 kan ada 5 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, lalu petunjuk, lalu keterangan terdakwa. Jadi yang perlu saya sampaikan juga bahwa pembentuk undang-undang nomor 8 tahun 1981 itu menempatkan urutan itu bukan sembarangan, ada makna filosofinya juga, kan itu deh kan. Misalnya keterangan saksi. Kenapa itu di atas keterangan saksi itu? Karena dalam sebuah konteks peristiwa pidana itu tidaklah mungkin surat yang dikejar, tapi orang yang mengetahui yang dikejar dulu, kan itu kan. Itulah namanya saksi. Orang yang melihat, orang yang mendengar langsung, melihat langsung dan mengalami langsung. Baru keterangan ahli. Kenapa keterangan ahli di posisi kedua? Karena dalam prosesnya dalam penegakan hukum kadangkala aparat penegak hukum juga terbatas dengan terbatas dengan menafsirkan, ya, menafsirkan tentang perihal hukum. Maka dibutuhkan yang namanya keterangan ahli, kan gitu dia, kan. Lalu berdasarkan keilmuannya. Lalu yang ketiga baru itu bukti surat, kan gitu, kan. Ketiga bukti surat. Nah, bukti apa? Harus didukung. Misalnya bukti surat tertulis. Surat itu kan bisa yang namanya surat otentik dan tidak otentik. Kalau dalam KUH Perdata ada akta otentik, ada akta di bawah tangan, istilah dalam KUH Perdata, kan begitu dia. Itu bukti surat. Lalu ada yang namanya petunjuk, kan itu dia, kan. Petunjuk ini didapat dari mana? Dari alat-alat bukti yang 1, 2, 3 misalnya yang didapat oleh aparat penegak hukum tersebut. Baru terakhir keterangan terdakwa. Kenapa dia yang paling terendah keterangan terdakwa itu, kan gitu dia, kan. Karena seorang itu yang diduga melakukan tindak pidana, kan gitu dia, kan. Maka dia ditempatkan di paling bawah keterangan terdakwa tersebut. Demikian. Berarti apabila aspek formil alat bukti seperti saksi, ahli dan surat dan keterangan terdakwa sudah terpenuhi, sahlah penetapan tersangka tersebut. Baik. Tentunya kalau sudah 2 alat bukti terpenuhi pasti sah. Cuman saya perlu tegas lagi di awal bahwa minimal 2 alat bukti itu dilihat tidak hanya pada kuantitas, tapi kualitas alat bukti. Itu dia. Makanya definisi sah tidaknya penetapan tersangka itu berkaitan dengan sah tidaknya secara prosedural menemukan alat bukti tersebut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu dia. Demikian. Ahli, izin, saya menarik sekali tadi alat bukti yang berkualitas. Iya. Seperti yang kita pahami bersama ada yang namanya ajas lex scripta. Ya. Baik, saya paham. Iya. Dalam hukum itu kan ada undang-undang itu dia harus lex scripta, lex stricta, lex scerta, kan gitu dia, kan. Undang-undang itu dia harus tertulis, harus tegas dan harus jelas. Itu dia. Itu maksudnya dari lex stricta tadi yang saudara termohon kuasa hukum termohon sampaikan. Dia harus jelas dia. Ingin saya tanyakan terkait azas lex scerta. Tidak boleh membuat penafsiran. Di mana diatur yang berkualitas untuk berdasarkan alat bukti? Tidak ada di KUHP. Dalam KUHP itu tidak ada ini alat bukti berkualitas, tidak berkualitas, harus berkualitas, tidak. Tapi di putusan Mahkamah Konstitusi itu kan gitu deh, kan. Cara tegas itu kan harus ada. Alat bukti itu harus memiliki kualitas. Ya. Tidak bertentangan dengan asas. Makanya tadi alat bukti itu kan yang dikatakan sah itu apa? Dia didapat secara sah itu secara prosedural. Tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melawan hukum dan sebagainya. Itu dia. Tidak boleh menafsirkan hal lain di luar undang-undang yang diatur, kan? Tidak boleh. Kualitas itu, kan?
Oh ya, tidak boleh ditafsirkan, tapi dalam hukum itu kan ada boleh penafsiran ya. Salah satunya misalnya penafsiran gramatikal dan sebagainya, kan itu dia kan. Kecuali penafsiran yang tak boleh dipakai itu penafsiran analogi. Demikian. Selanjutnya, Baik. kita lanjut terkait yang kami tanyakan terkait penyidikan, proses penyidikan. Iya. Proses penyidikan berdasarkan sepengetahuan ahli. Proses penyidikan itu apa yang dimaksud dengan proses penyidikan? Proses penyidikan itu adalah tahapan ya, tahapan yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan alat bukti guna menentukan tersangka. Ini prosesnya. Jadi proses penyidikan itu kan tentunya setelah dilalui penyelidikan. Bagaimana prosesnya? Pertama itu ada yang namanya sprindik ya. Lalu sprindik, lalu ada yang namanya setelah sprindik dibuatlah yang namanya diterbitkan SPDP ya. Lalu setelah SPDP itu dipanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan diambil keterangan pihak-pihak berkaitan dengan peristiwa yang diduga dengan peristiwa pidana tersebut, keterangan saksi kan itu ya kan. Lalu dicari yang namanya bukti surat juga kan itu kan, alat bukti surat yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Setelah itu dilakukan, ditemukan alat bukti, maka di penyidikan ini baru ditentukan siapa tersangkanya. Inilah proses-prosesnya tersebut. Selain itu apa? Dalam proses penyidikan itu ada juga namanya upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan tersebut. Upaya paksa, misalnya penyitaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan dan sebagainya. Demikian. Itu prosesnya. Oke, tadi terkait sprindik. Iya. Seandainya penyidik dalam Kesimpulan. melakukan penyidikannya ditemukan alat bukti baru, Setiap tetapi yang tidak apa membantu yang apakah ada sprindik khusus untuk tersangka baru? Baik. Tersangka? Baik. Terima kasih. Dalam konteks penyidikan itu biasanya sprindik itu hanya satu, ya, hanya satu sprindik itu. Surat perintah dimulai penyidikan. Kalau coba kita lihat dalam KUHP sekarang ya, KUHP sekarang itu ada pasal dalam kalau nggak salah saya di izin yang mulia saya mau saya bacakan ya. Oh bukan maaf. Bukan sprindik, bukan di sini. Ini masalah pemanggilan sebelum tersangka seorang dipanggil sebagai tersangka. Jadi dalam prosesnya tadi sprindik ya. Maka di sini apakah sprindik itu bisa terbit dua kali dalam pelaksanaannya? Sprindik itu hanya sekali ya. Misalnya dalam konteks tersangka itu lebih dari satu orang, kan itu dia kan. Apakah satu sprindik itu bisa dipakai? Tetap masih bisa dipakai. Kan itu dia kan. Tidak ada dikenal dalam KUHP itu surat perintah penyidikan, penyidikan khusus, penyidikan umum, tidak ada dikenal. Yang ada itu sprindik saja, surat perintah penyidikan, ya gitu dia ya. Nah, jadi dibarengi sprindik itu dibarengi dengan yang namanya SPDP, ya. Secara apanya? Secara idealnya sprindik itu dibarengi dengan SPDP, surat perintahnya, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Artinya ini harus penting bagi seorang jaksa penuntut umum untuk menerima itu, untuk mengantisipasi kesewenangan dari penyidik kepolisian misalnya kan gitu ya kan. Makanya di situ kan ada yang nama tadi saya sampaikan Perjak nomor 13 tahun 2019 tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum. Di situ ada jangka paling lama 7 hari. Kalau tidak 7 hari terima, maka ini akan dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi cacat formil. Dia jadinya diperiksa oleh Kasipidum, sehingga dikembalikan dia kepada penyidik kepolisian. Itu dia, itulah apanya proses. Demikian. Iya. Saudara ahli, jadi menurut pandangan ahli tadi yang ahli terangkan idealnya itu hanya ada satu sprindik seperti itu. Idealnya hanya satu sprindik. Baik. Seperti ini ahli. Pada saat penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan yang belum ada nama tersangkanya, Iya. dan bahkan di situ masih hanya sebatas nama terlapor. Iya. Nah, tadi ahli menerangkan ada batas waktu yang ditentukan selama 7 hari. 7 hari, Nah, betul. Kemudian bila mana penyidik di dalam penyidikannya berdasarkan perkembangan alat bukti, Iya. minimal 2 alat bukti ditemukan ada tersangka baru. Ya. Apakah pada saat penetapan tersangka tersebut idealnya itu diterbitkan SPDP baru? Dan Iya. bagaimana terkait keterangan ahli yang tadi dalam pengiriman SPDP 7 hari? Baik.
Kalau sprindik baru ditemukan alat bukti baru lagi kan itu dia kan, sprindik terbitkan maka SPDP diterbitkan. Lalu dalam prosesnya ditemukan alat bukti lagi, ya, ditemukan alat bukti lagi. Lalu tadi disampaikan oleh kuasa hukum termohon diterbitkan lagi sprindik khusus, kan begitu dia, diterbitkan sprindik khusus. Ya tadi kan ada sprindik khusus bilang, maka kalau ada sprindik khusus juga diterbitkan, maka harus ada SPDP juga diterbitkan. Idealnya kan begitu dia. SPDP juga kalau sprindik khusus diterbitkan yang baru, maka SPDP juga yang baru harus ada, kan gitu dia kan. Nah kalau tidak ada, maka kita lihat itu cacat formil jadinya. Ini cacat formil jadinya kalau SPDP dari sprindik khusus tidak diterbitkan SPDP, maka ini akan berdampak kepada cacat formil sehingga proses selanjutnya yang karena cacat formil tidak sah jadinya menurut pendapat saya. Demikian. Mohon izin Anda memperlihatkan bukti surat T6, T67, 68, 69. T67 68 dan 69. Cik bisa saya lihat. Oh Oh ya. Ini sprindik, berarti ini sprindik umum seperti tadi yang disampaikan, belum ada tersangka dan ada Iya, sprindik umum izin saudara tanggalnya berapa? 14 Mei 2025. Oke. kemudian berjalannya penyidikan, ditemukanlah bukti baru dan tersangka baru, sudah ada nama tersangkanya, sprindik baru khusus penyidikan. Sprindik khusus ini ya. Sudah ada nama tersangkanya. Iya, itu bukti maaf, PDP yang ini. P67 sprindik khusus ya. Sprindik T15 khusus. Ada tersangka baru, TSK baru. Oke, T baru T68 ya. T69. Izin Pak, sprindik khususnya tanggal berapa ya? Izin mohon Pak. 12 Desember. Ini SPDP ya. Itu T berapa ya? Ini T12. SPDP sprindik umum. Dari sprindik umum ya. Oke. SPDP-nya juga terlapor SPDP umum ya. ya. Sprindik umum ya, sprindik umum, sprindik umum, terlapornya siapa tadi? Ini Pak. Yang kedua Putra Pauji. Putra, tunggu SPDP ini tanggal berapa ya izin kan tadi? 14 Mei. Oke, semua 14 Mei ya. Oke, baik. T68 tadi izin 68, 69. 5 Mei T6 sprindik khusus, sprindik ya, sprindik khusus ya. Sprindik khusus 12 Desember 2005 ada tersangka baru atas nama Yasir. Kirimkan SPDP. Yasir tanggal. SPDP-nya tanggal berapa? Ini sprindiknya tanggal. Ini sprindiknya kan tanggal 12 Mei atas nama Yasir ya. Ya 12 Desember. SPDP-nya 12 Desember tanggal 5. T berapa ini? T67. Sorry, 69. T69 SPDP sprindik khusus ya. Khusus. Apa? TSK-nya si tanggal berapa sih? 12 Mei. 12. Ya, Keluarganya tanggal 12 Mei atas nama Yasir ya. Pada Yasir. Oke. 12 Mei apa 5 Mei? Tunggu. 12 Mei kan? 70. T Surat penetapan tersangka. T70 penetapan tersangka. Oke. TSK atas nama Yasir. Tanggal Tanggal 12 Desember.
Oke. 12? Tunggu. 12 berapa nih? 12 Desember 2025. Izin tadi yang T29 bisa izin yang mulia saya lihat kembali yang ini. Sprindik khususnya SPDP. T69. T69. Sorry. Oke, ini untuk SPDP ya. Ini 12 Desember, sorry ini 12 Desember kan 12 Mei. 12 Desember ya. Oke. Udah. T68? Enggak. T68 tadi Itu SPDP-nya dan terima. T68 apa? Sama ya. Ini SP SPDP dikeluarkan, ini tanda terima diserahkan. SPDP-nya dikeluarkan ini 12 Desember. 12 Desember ya. PDP. Iya. Iya ya, 12 Desember juga ya. Diterima di 12 Desember. Oke. Oke. Dikeluarkan 12 Desember. Saudara ahli, berdasarkan alat bukti yang baru kita periksa itu, apakah penetapan terhadap tersangka atau yang bersangkutan itu menjadi sah? Bagaimana menurut pendapat ahli? Baik, karena di sini penyidikan terhadap karena ditemukan alat bukti baru tadi ya, alat bukti baru dikeluarkan yang namanya sprindik khusus, ya, sprindik khusus. Maka di sini kalau dia sprindik khusus harus ada yang namanya SPDP juga diterbitkan karena sprindik judulnya SPDP. Sebelum penetapan tersangkanya itu, ya, jadi sprindik khusus itu kan tanggal 12 Mei 2025 terbit, ya. SPDP itu juga diterbitkan 12 Desember tadi sprindik khusus 12 Desember 2025, SPDP sprindik khusus juga atas nama Yasir 12 Desember 2025 ya. Maka di sini kalau saya melihat jelas tadi dalam putusan MK misalnya, putusan MK 21 tahun 2014, maka harus diperiksa dulu calon tersangkanya ya. Ini kan penetapan tersangkanya 12 Mei 2025. Seharusnya calon tersangka dulu diperiksa, baru dicari alat buktinya, kan gitu dia kan, dicari alat buktinya, lalu ditetapkan tersangka. Biasanya penetapan tersangka itu pasti di atas 12 Mei tahun 2025. Karena apa? Tidak mungkin di hari yang bersamaan penyidik setelah keluarnya sprindik itu di hari yang bersamaan, tanggal bersamaan 12 Mei 2025 itu dia dapat cepat mendapatkan alat bukti, mengumpulkan alat bukti, memeriksa salah satunya tersangka, memeriksa saksi pada saat itu, lalu dikeluarkan juga penetapan tersangkanya. Kan tidak mungkin juga pada hari itu. Maka kalau menurut saya, menurut pendapat berdasarkan keahlian saya, ya, maka penetapan tersangka ini tidak sah. Mohon izin memperlihatkan barang bukti ini. Tadi 12 Desember. Ada lagi. Iya. Iya. Iya, 12 Desember. Penetapan tersangkanya 12 Desember, lalu sprindik khususnya itu juga 12 Desember, SPDP-nya juga 12 Desember yang mulia. Jadi satu hari yang dikejar full. Jadi saya melihat prosedurnya tidak sah. Apalagi alat bukti tinggal. Ini terkait memperlihatkan alat bukti nomor gimana? Nggak ada, saya nggak ada megang apa-apa. Ini bisa, ini punya sendiri. Pengantar bukti. Unsur pengantarannya kalian bergabung. Putusan MK tidak hanya 2 alat bukti, harus diperiksa sebagai calon tersangka. Wajib diperiksa calon tersangka. Terkait barang bukti nomor 63. T63. Mundur lagi ke belakang. Iya, baik. Ya, 60 61 62 berapa? 60 61 62 63. 60, 61 62 ya. Siapa itu? Ini surat panggilan saksi pertama. Panggilan saksi pertama. Oke, T60 ya. Tanggal Tanggal 9 Oktober panggilan atas nama Yasir. saksi. Oke. Tidak hadir. Tanggal 29 Oktober 2025. Oke. Saksi tidak hadir. Ya.
panggil lagi panggilan saksi kedua. Ini pertama ya, Berarti panggilan belum pertama ya, diperiksa, panggilan masih pertama ya. panggilan Oke. Panggilan belum Oke, diperiksa. ini Panggilan kedua panggilan kedua atas nama Yasir juga. saksi, saksi. Iya, panggilan kedua atas nama saksi Yasir. Sudah diperiksa. Tanggal izin 6 November. Tadi 20 sorry ya, tadi tanggal berapa ya? Yang awal tadi? 29 Oktober 29 Oktober, oke. Ini tanggal 6 November. 6 November ya. 6 November. Itu ada Oke. pemeriksaan tanggal Iya, 11 kedua ya. sebagai Oke. saksi. Oke. Tanggal 11 diperiksa sebagai saksi atas nama Yasir Tanggal 11 November. diperiksa pemeriksaan BAP ya. Ya, BAP sebagai BAP saksi saksi. Yasir Sebelum sprindik khusus. 11 ya. 11 November 2025. Oke, baik. Sprindik khusus 63 12 Desember. udah 63 enggak ya? 3 BAP. Oke, baik. Diperiksa sebagai saksi sebelum sprindik khusus. Terkait tadi dengan barang bukti, apakah dengan ada pemeriksaan saksi sebelumnya itu bagaimana pendapat? Baik, kalau saya melihat ini panggilan saksi ya, panggilan saksi pertama, kedua terhadap Yasir ini kan terhadap sprindik umum ya, tadi ya itu saya baca tadi ya, sprindik yang pertama, apakah itu terhadap calon tersangka yang lain, dia dipanggil sebagai saksi. Kalau terhadap Yasir ini dari tadi T67, T68, 69, 12 dan 13, 70, saya melihat ini kan sprindik khusus ya. Sprindik khusus itu kan tadi ada T67 tanggal 12 Desember 2025. Maka kepada Yasir harus dibuat panggilan lagi. Kan itu dia kan? SPDP diserahkan kepada Yasir, panggilan juga kepada Yasir disampaikan lagi karena itu sprindik tersendiri dia, khusus kan gitu dia kan? Maka SPDP harus terbit, dia juga harus diambilkan keterangan juga sebagai calon tersangka atau sebagai saksi. Demikian dia. Seharusnya begitu dia prosedurnya. Begini, saudara ahli tadi menyebutkan belum pernah diperiksa sebagai saksi. Kami menunjukkan bahwa pernah Iya. diperiksa sebagai saksi, Iya. ada bukti baru ditemukan bukti, kemudian penetapan tersangka PDP. Bagaimana? Tadi Iya, yang saya maksudkan adalah dalam hal ini kan saya tidak ada melihat bukti berkaitan dengan misalnya apa? Setelah sprindik khusus ini, ya. Setelah sprindik khusus ini, lalu SPDP, ya. SPDP juga belum SPDP itu sprindik khusus tanggal 12 Desember, baru SPDP 12 Desember 2025. Lalu kapan calon tersangka dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu? Di sini yang setelah sprindik khusus ini yang saya tidak ada melihat. Makanya saya katakan bahwa ini penetapan tersangkanya jadi tidak sah. Saya pikir secara administrasi prosedural. Nah, kalau tadi saudara kuasa termohon menyampaikan, oh ada BAP panggilan saksi 1, panggilan kedua, pertama, kedua terhadap saksi Yasir kan itu kan ada BAP-nya kan itu deh kan. Ini kan kita lihat adalah kepada sprindik umum bukan sprindik khusus. Dia berbeda. Dia berbeda kalau saya melihatnya ya. Kalau salah saya silakan aja koreksi. Tapi kalau di sprindik khusus, saya melihat ini sudah cacat jadinya. Seharusnya Yasir dipanggil di sprindik khusus itu, maka kalau ada namanya sprindik, ada SPDP. Lalu berdasarkan putusan MK 21 tahun 2014 itu, calon tersangka kan harus diperiksa. Maka diundang lagi, dipanggil lagi dia sebagai saksi yang merupakan calon tersangka, barulah ditetapkan dia sebagai tersangka. Baru lalu selanjutnya mau saya katakan bahwa sprindik khususnya tanggal 12 Desember, SPDP-nya 12 Desember, penetapan tersangka 12 Desember. Kapan ditemukannya alat bukti ini? Kan tidak mungkin satu hari itu ditemukan alat bukti oleh penyidik untuk menetapkan seorang itu sebagai tersangka. Demikian. Jadi saudara ahli, Iya. yang ingin kami tanyakan adalah apa perbedaan dari saksi dan calon tersangka? Kalau Ketika seseorang Izin yang Iya. mulia, izin yang mulia, tadi sudah kami tanyakan dan sudah dijawab ahli. tidak apa-apa, saya nggak bisa. Iya. Baik. Apa perbedaan saksi dan calon tersangka? Tidak, istilahnya istilah di awal tadi sudah sampaikan. Istilah calon tersangka itu tidak ada dalam KUHP itu, kan gitu deh kan. Tapi biasanya dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, si saksi inilah yang kalau patut diduga, orang yang diduga itu dipanggil sebagai saksi dulu, kan itu ya kan. Baru kalau ditemukan alat bukti, baru dia ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada saat penyidik melakukan pemanggilan, kan, itu pemanggilan ini pemanggilan terhadap saksi atau pemanggilan
tersangka. Pemanggilan sebagai saksi, nggak ada istilah ya saksi, bukan calon tersangka. Istilahnya nggak ada calon tersangka. Iya, berdasarkan azas lex scripta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya ketentuan hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertulis. Iya. Itu maksudnya apa? Artinya aparat penegak hukum itu, masyarakat itu tidak boleh menafsirkan apa yang secara tegas ya diatur di dalam undang-undang ya, tidak boleh ditafsirkan lebih dari secara tegas. Nah, kecuali misalnya dalam peraturan perundang-undangan itu ada kalimat yang memang masih ambigu ya, masih ambigu dan sebagainya, memang harus dibutuhkan penafsiran, makanya harus ada bisa dipergunakan misalnya dengan penafsiran gramatikal kan gitu dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada ya nggak boleh, makanya itu undang-undang itu dalam muatan undang-undang itu dia harus lex scripta, lex stricta kan itu dia kan, dia harus tertulis, dia harus jelas dan dia harus tegas. Berarti kami tidak boleh menafsirkan calon tersangka itu ya? Iya, betul. Iya. Ada di putusan calon Iya. tersangka. Oke. Cukup? Dari kuasa pemohon, kesempatan terakhir ada lagi? Cukup ya? Cukup. Terima kasih Mulia, cukup. Cukup? Ya. Cukup ya? Ya. Sekarang terakhir nih, karena udah permohonan sudah kan. Jadi sebenarnya kita dengar penjelasan dari ahli. Ya menurut ahli tadi harusnya seprindik khusus tadi keluar seprindik khusus, dibuat selanjutnya SPDP, Iya. dipanggil sebagai saksi, Iya. yang kita kategorikan nanti Iya. kasusnya calon tersangka, Iya. baru Dicari alat bukti. Iya, benar ya. itulah yang menurut ahli prosedurnya. Iya. Oke. Saya ada satu pertanyaan. Kalau misalnya ini seandainya nih, saya menganalogikan terkait calon tersangka tadi lah. Ya, menganalogikan ini. Ada satu peristiwa pencurian yang dibarengi dengan pemerkosaan. Oke. Ya. Oke. Ada korbannya perempuan. Iya. Gitu kan? Pada saat diperkosa korban sudah pingsan, sudah tidak tahu lagi dia apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi pemerkosaan terjadi. Iya. Gitu kan? Datanglah si B karena melihat itu pemerkosaan, dia tahu itu teman yang memperkosa, dia ikutan. Tapi Iya. kemudian tidak, dia ikutan memanfaatkan kondisi itu. Gitu kan? Iya. Jadi si korban kan cuma tahu si A aja yang melakukan terkait dia. Iya. Oke? Dapat laporan itu, lapor polisi, ditangkaplah si A. Oke, Pak. Bukan. Iya. Ya. Berdasarkan putusan MK, SPDP itu wajib juga dikirimkan kepada si B. B. Iya. Ya? Iya. Si B harus. Tapi ini tidak ketahuan belum. Iya. Si A belum cerita ini. Iya, yang mulia. Dia masih di apa sendiri. Ketika sudah diinterogasi oleh penyidik, baru dia berjalannya waktu 2 bulan setelah ditahan atau sebulan setelah ditahan, baru dia bilang si B juga melakukan itu, pemerkosaan terkait dia. Baik, yang mulia. Oke ya? Iya, yang mulia. Apakah perlu lagi SPDP baru untuk nama yang baru? Baik. Kalau dia untuk nama yang baru sprindiknya 1 yang mulia, maka saya pikir tidak perlu SPDP yang baru yang mulia. Kalau sprindiknya 1 yang mulia ya. Sprindiknya 1, maka SPDP-nya pasti 1 yang mulia. Baru untuk ada rupanya terungkap dalam penyidikan, dalam penyelidikan, terungkap ternyata bukan si A saja yang memperkosa, tapi ada si B. Maka di sini pengembangan penyidikan yang dilakukan yang mulia. Di dalam perdalam, maka tidak harus ada SPDP yang baru yang mulia. Cukup dengan yang namanya sprindik yang SPDP yang lama saja karena sprindiknya baru yang mulia. Dan selanjutnya, berdasarkan pasal itu, masih wajibkah dia diserahkan dulu dipanggil sebagai saksi atau sudah bisa langsung dilakukan penangkapan? Tetap dipanggil sebagai saksi yang mulia. Dia seorang itu tetap dipanggil sebagai saksi yang mulia. Karena kasusnya itu kan dalam konteks ini kita katakan bukan tertangkap tangan yang mulia. Ya, maka dia tetap dipanggil, diambil keterangannya sebagai saksi yang mulia. Tidak bisa langsung dia ditetapkan sebagai tersangka yang mulia. Iya.
Sedikit aja. Ini pembuktian masih sedikit. Cukup Cukup. dari pertemuan? Cukup? Oh, sedikit yang mulia. Ya. Terkait kewenangan untuk menghitung atau penghitungan kerugian. Oke. Apakah kerugian negara itu hanya dapat dilakukan oleh BPK? Oke, baik, dalam undang-undang BPK, undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan, maka yang dikatakan sebagai auditor independen itu hanya BPK, auditor independen ya, dalam undang-undang BPK ya. Dan yang hanya boleh mendeklarasikannya dalam undang-undang BPK, undang-undang nomor 15 tahun berapa gitu ya, itu hanya BPK yang bisa menyatakannya ya. Lalu dalam perkembangannya terjadi perdebatan sebenarnya ya kan, dalam perkembangan dalam tindak penegakan hukum tindak pidana korupsi. Maka di sini oleh Mahkamah Agung ya, untuk menghindari perdebatan, maka dikeluarkan SEMA nomor 4 tahun 2016. Di SEMA tersebut juga menegaskan yang berhak menyatakan adanya kerugian negara itu adalah badan secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Namun untuk sebagai dasar ada menghitungkan kerugian negara itu boleh menghitung kerugian negara itu boleh BPKP, boleh yang namanya inspektorat, APIP atau auditor independen. Menghitung boleh ya, menghitung boleh, tapi menyatakan adanya kerugian negara itu tetap BPK. Dalam kasus ini misalnya tadi kan ada LHP dari BPK. Di situ opininya wajar dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu ada dari auditor independen, mana yang dipakai idealnya, yang seharusnya bukan idealnya, seharusnya yang dipakai itu adalah audit BPK TA 2024. Demikian itu dia. Menghitung boleh. Baik, kemudian ahli, apakah perihal terkait dengan kerugian negara itu menjadi kewenangan hakim pra-peradilan menjadi hakim pra-peradilan? Gimana? Apakah kerugian negara itu menjadi kewenangan hakim pra-peradilan? Oke, kalau menghitung kerugian negara bukan kewenangan hakim pra-peradilan, tapi hakim bisa menilai. Iya. Lihat SEMA. Itu aja yang kami tanya. Menghitung kerugian negara. Enggak, kerugian Apa ini? Coba bertanya. Kerugian keuangan negara. kerugian negara. Tidak dong, menghitung kerugian negara tidak menguji ada tidaknya kerugian negara bukan objek perapit, kan itu dia kan? Iya itu. Izin yang mulia, satu aja lagi. Tapi karena udah terakhir, permisalan perkara yang disebutkan yang mulia tadi, apabila ternyata dipanggil 2 kali sebagai saksi pelaku yang baru ditemukan tadi belakangan, 2 kali dipanggil sebagai saksi tidak hadir, kemudian ditangkap, ditemukan orangnya atau dihadirkan secara paksa, kemudian dia di BAP, dia harusnya menurut hukum acara di BAP sebagai saksi dulu atau langsung sebagai tersangka? Dia tadi dihadirkan paksa. Baik, dia tetap dipanggil sebagai saksi. Di BAP, maksud kami di BAP sebagai saksi atau sebagai tersangka? Kalau dia dipanggil 2 kali secara tidak patut dan secara patut dan sah dia tidak hadir, maka dia dipanggil dengan paksa, kan itu dia kan? Nah, cuman panggilan itu tetap sebagai saksi. Pertanyaan kami, ketika dia sudah di BAP, kan 2 kali dipanggil nih tidak hadir, tahu-tahu ditemukan oleh penyidik, dihadirkan paksa, dia di BAP oleh penyidik, dia di BAP di situ sebagai saksi atau sebagai tersangka menurut KUHAP? Ya menurut KUHAP tetap sebagai saksi. Lalu kapan dia di BAP sebagai tersangka? Di BAP sebagai tersangka ketika sudah ada alat bukti yang ditemukan. Apakah setelah di BAP sebagai saksi dulu, baru di BAP sebagai saksi? Dia BAP sebagai saksi dulu. Baru di BAP sebagai tersangka? Iya. Ini sedikit juga menambahkan analogi tadi. Berarti apabila si B tadi diperiksa sebagai saksi, di persidangan dia sebagai saksi dulu, memberi keterangan baru dia sebagai terdakwa. Penyidikan. Kalau di persidangan tentunya kalau sudah di tingkat penyidikan dia sebagai tersangka, dilimpahkan seorang sebagai tersangka, dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, pra penuntutan oleh jaksa memohonkan untuk disidangkan, maka statusnya itu udah lain lagi. Karena di persidangan, maka statusnya sebagai terdakwa, didengar keterangannya. Iya. Tidaklah BAP saksi nggak mungkin dihilangkan. Gimana dihilangkan? Dia kalau waktu dia saksi, ya tetap statusnya sebagai saksi. Begitu dia ditingkatkan sebagai tersangka, ya maka BAP-nya itu berkas perkaranya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk menyiapkan untuk pra penuntutan guna memohonkan disidangkan di pengadilan. Maka statusnya bukan lagi tersangka karena sudah disidangkan di pengadilan, statusnya terdakwa jadinya. Itu dia.
Cukup ya mulia. Cukup ya. Ahli ada yang mau disampaikan selain yang ditanyakan oleh pemohon termohon baik hakim, ada yang mau ahli sampaikan yang berhubungan dengan perkara ini? Cukup yang mulia, saya pikir. Cukup ya? Iya yang mulia. Saya juga sudah cukup untuk kepada ahli. Tadi kembali kita dengar nanti para pihak dapat menanggapi dari keterangan ahli melalui kesimpulan. Ya, begitu ya. Terima kasih ahli melalui persidangan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Izin saudara. Ya, terima kasih. Izin. Izin. Terima kasih. Izin Pak mana? Izin yang mulia. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi Sini aja Pak. kemudian telah selesai kita ke kesimpulan Baik yang mulia. hari ini. Ambil ya. Ke atasnya ya. Ini tanggal 15. Masukkan di sini. 19. Hari Senin tanggal 19 Januari 2006 kesimpulan para pihak dibuat dan tertulis dan masuk ke dia. Pukul itu ya? Jadi pukul 9. Pukul 9. Izin yang mulia. Jadi hari Senin apa ya? Kalau ada apa ya? Kita di sana sesuatu yang sudah. Sudah berusaha. Cuma kuasa kan itu tugas keluar. Iya. Video apa? Oh. Sudah ya mulia. Sudah ya mulia sudah. Baik. Halo Bang. Set Bang. Ya biasalah. Mereka keterangan ahli Bang. Kamu aja pun ini. Enggak lah Bang. Ada sidang perdata nih? Ahli Bang. Oh ahli. Udah siap Bang. Udah siap? Udah Bang Det. Sidang 20 apa Ya Bang aja Det. Siap Bang Det.